Eh, siang ini saya dengan coach hebat kita, namanya Coach Moan. Nah, kalau mau lengkap namanya Halo Moan Tampu Bolon. Asik. Biasa dipanggil Coach Mo. Yang pasti bukan Agnes Mo. Coach Mo. Asik. Siang ini kita akan bicara tentang yang biasa kita bicarakan, yakni tentang sales, tentang dunia menjual. Kita akan diskusi dengan Coach Moan, kira-kira apa pendapat dan pandangan-pandangan Coach Moan. Baik Coach Moan, kalau mau jadi seorang penjual sukses itu kan orang sering ada game gini, ada pilihan apakah dilahirkan atau memang dilatih seorang penjual hebat. Baik, seyogianya ya teman-teman ya, kalau kita bilang marketing ya atau salesman gitu atau apapun namanya sejenisnya, saya boleh bilang there is no any special formula. Tidak ada formula khusus untuk sukses di bidang marketing ya. Jadi marketing sejati itu bukan dilahirkan, tetapi dia dilatih, dan dilatih bukan sekali dua kali, tetapi dia mesti berlatih seumur hidupnya. Gitu ya. Sehingga kenapa? Sehingga ketika dia berlatih terus menerus, maka kemampuannya, keahliannya akan terus terasah, teruji, dan boleh mengikuti perkembangan zaman. Demikian. Baik, jadi tidak ada yang mengatakan tidak benar juga ya kalau ada yang mengatakan saya ini nggak berbakat loh jadi penjual gitu. Tapi walaupun dia sebenarnya ngaku nggak berbakat, tapi kalau mau dilatih bisa ya sukses jadi penjual. Seyogianya ya teman-teman, kalau boleh saya sedikit testimoni atau kesaksian, sesungguhnya saya awal-awal adalah seorang pemalu, minder, ya macam-macam ya. Bukan pemuda masa lalu ya. Bukan, pemalu itu bukan pemuda masa lalu ya. Tetapi pada basically-nya awalnya saya adalah seorang pemalu, minder. Nah, ya. Tetapi saya boleh bilang saya mengambil sebuah keputusan, yaitu apa? Saya mau berubah gitu ya. Karena kalau saya berkutat di dalam kehidupan tadi malu, minder, maka saya tidak seperti hari ini. Tetapi karena saya mengambil keputusan berubah menjadi orang yang ya tidak jadi pemalu, gitu ya. Dan semua itu mesti diasah, dilatih ya teman-teman ya. Karena tidak ada orang dilahirkan langsung menjadi seorang pemberani, nggak ada ya. Gitu dia kira-kira. Oke, baik, dari situ kita tahu ya ternyata Coach Moan ini jadi penjual bukan dari teoritis ya Coach ya. Oh enggak sama sekali. Tapi memang praktek ya. Benar sama sekali. Berpraktek jadi penjual. Nah tadi Coach Moan bilang dari pemalu kemudian beliau berpikir bahwa saya harus berubah gitu. Yes. I have to change, bukan I want to change, but I have to change ya. Yes. Saya harus berubah. Nah, kepikiran pengen berubah itu dulu kayak mana Coach? Kok bisa Coach? Baik, kala itu saya kuliah di sebuah universitas ternama di Sumatera Utara, namanya Universitas Sumatera Utara atau USU gitu ya. Ya boleh dibilang bapak saya itu Jamila. Jamila itu maksudnya jatuh miskin lagi. Jadi jatuh miskin lagi, kurang Jamila, mampu untuk membiayai saya, gitu ya, kurang mampu. Sebanding lurus juga saya orangnya minder, malu, mau bekerja, mau melamar, tapi saya malu, minder. Tetapi saya harus mengambil sebuah keputusan bahwasanya hidup harus berjalan gitu ya. Saya nggak bisa mengandalkan hanya kiriman dari orang tua gitu ya. Jadi saya harus berubah dan saya harus bekerja. Dan pekerjaan pertama saya salesman. Nah pertanyaannya di situ kan banyak juga nih orang yang karena kesulitan ekonomi dan segala macam kemudian bekerja. Bekerjanya ada yang jadi kuli, ada yang jadi apa? Kenapa Coach Moan milihnya jadi salesman? Kebetulan pekerjaan pertama yang datang sama saya adalah salesman. Pekerjaan yang memang dari awal saya hindari. Nah, kenapa ketika itu mau? Oke. Coba kita mundur ke belakang. Sebenarnya banyak pekerjaan sih ya. Ada teman nawari itu di rumah makan, terus ada teman nawari di kafenya gitu ya. Entah kenapa yang memang benar-benar datang ke muka saya kala itu adalah salesman, yaitu apa? Jual buku teman-teman. Jadi saya pertama kali itu sales buku ensiklopedia loh. Oh, yang tebal-tebal dulu ya. Tebal-tebal tuh, jualnya gimana tuh? Harganya ratusan juta loh. Iya. Ratusan ribu itu harganya. Generasi sekarang mungkin tidak melihat lagi ya ensiklopedia besar. Itu ada volume 1, 2, 3, 4 ensiklopedia sekarang ada di Google ya. Benar. Tapi dulu benar teman-teman, dulu zaman saya kuliah juga di samping ensiklopedia yang isinya kumpulan ilmu pengetahuan, ada namanya buku RPUL ya, rangkuman pengetahuan umum. Yes. Lanjutan gitu. Betul. Ya kalau Anda sekarang apa? Google aja. Oke, Coach, awalnya jual buku. Artinya setelah itu jual buku sampai kesininya jualan terus.
Oke, saya boleh cerita sedikit lagi. Buku saya jual laku cuma satu waktu itu. Memang harganya mahal, komisinya lumayan. Tetapi memang saya tertantang dengan kesempatan yang lain lagi. Direct selling juga sebenarnya. Jualannya apa? Jualan pengharum ruangan. Tuh teman-teman saya kuliah semua tahu. Karena kenapa? Kalau barang dagangan saya habis jualan di jalan-jalan door to door, itu barang dagangan saya bawa ke kampus, ke kelas tuh. Oke. Yang dulu ngerasa teman-teman Coachman boleh komen ya. Boleh komen. Karena kenapa? Hampir lebih dari setengah teman-teman satu kelas saya beli pengharum ruangan buat di kamar mereka dari saya, termasuk dosen-dosen saya loh. Jadi dijual ke dosen aja. Pertanyaan saya, apakah kemudian Coachman itu membiayai kehidupan, berkeluarga, beristri, punya anak, hari ini punya segala macam lah untuk kebutuhan dari menjual? Start the third semester, mulai dari semester ketiga, semua biaya segala yang ada sama saya tanggung sendiri. Yang mana semua saya dapat dari pekerjaan seorang salesman. Oke. Nah, saya ingin lompat sedikit ya biar karena durasi kan coach ya. Saya dengar terakhir Coachman itu di insurance ya. Yes, betul. Insurance itu kan katanya jualan paling sulit. Bener, katanya nggak ada. Bener. Orangnya nggak butuh. Nggak pernah juga sejarahnya orang datang ke kantor asuransi mau beli polis. Kalau ada itu 1 kali 1 tahun. Ada juga tahun, ada juga. Gitu ya. Tapi pengalaman saya 20 tahun di asuransi, saya ketemu yang begitu baru 2 kali. Baru 2 kali dalam 20 tahun. Iya. Berarti sekali gitu. 10 tahun loh guys. Nah, pertanyaannya, kok tertarik dulu jualan asuransi? Pertama, let me tell you one thing, and honestly, jujur, I am money oriented. Saya orangnya orientasinya itu uang. Karena saya berpikir dengan uang saya bisa memiliki ini, memiliki itu. Dengan uang saya bisa mendapatkan macam-macam ya teman-temannya. Karena memang orientasi saya uang gitu ya teman-teman ya. Nah, di asuransi memang komisinya luar biasa ya teman-teman ya. Saya jujur, saya mendapatkan mulai dari kendaraan, rumah, membangun rumah orang tua gitu ya, beli kebun dan lain-lain. Semua aset saya hari ini adalah dari pekerjaan saya sebagai salesman di insurance teman-teman. Begitu Bang. Poin saya gini, kok mau sih jualan asuransi, kan susah kata orang. Seperti saya bilang tadi, saya money oriented. Kebetulan yang datang kepada saya tawaran yang berani membayar saya sangat mahal adalah asuransi. Oke. Sebentar, saya tambah satu lagi Pak. Kalau hari ini ada yang berani bayar saya jauh-jauh lebih mahal, jual apa saja, I take it. Berarti Coachman punya prinsipnya, whatever is it, yang penting duitnya gede. Yes. Oh, yes, keren. Bener loh teman-teman. Ada game yang mengatakan begini, lebih baik menangis di gedong ketimbang menangis di gubuk gitu ya. Jadi kalau harus menangis ya tetap juga lebih baik menangisnya di rumah gedung daripada menangisnya di gedung. Jadi jangan Anda pernah berpikir, wah lebih baik susah, yang penting bahagia. Enggak benar juga. Yang benar itu lebih baik bahagia, duitnya banyak. Oke, saya tambahi Pak. Nah, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu tadi yang pertama uang, tentu kita perlu yang namanya pembuktian diri atau apalah namanya ya, untuk menjadi hidup yang berdampak. Kan gitu nih ya teman-teman ya. Jadi nggak dengan serta-merta itu money oriented 100%, nggak juga ya. Kita ingin menjadi manusia yang berdampak. Ketika kita mendapatkan sebuah pekerjaan yang membayar kita sangat mahal, tentu kita ingin berdampak buat di lingkungan kerja itu. Satu, yang pertama, mencintai pekerjaan. Nah, itu yang paling penting ya. Mencintai pekerjaan, bagaimanapun kita harus mencintai pekerjaan kita sehingga kita bisa all out ya teman-teman ya. Sehingga bukan hanya sekedar money oriented, tetapi kita bekerja secara full heart, sepenuh hati. Begitu. Jadi kuncinya seberapapun itu susahnya katakanlah ya, asal dicintai, dikerjakan sungguh-sungguh dan dilatih sungguh-sungguh, bisa sukses jadi penjual. Yes. Oke. Baik teman-teman, ini diskusi ringkas, mahal banget waktu beliau. Kisah sukses seorang penjual ya, kisah sukses seorang penjual. Mudah-mudahan di episode berikut kita akan ketemu lagi untuk tetap berbicara tentang kisah sukses seorang penjual. Karena dengan menjual, pekerjaannya sebenarnya paling mudah ya coach ya, cuma ngomong doang ya. Semakin hari semakin mudah. Nah, semakin hari semakin mudah karena itu ngomong ya. Yes. Hanya ngomong doang ya, tidak ngangkat, tidak perlu ngetik, tidak perlu gini kan, tidak perlu menganalisa data, cuma ngomong doang. Yes. Tanpa alat pun kita bisa jualan.
tapi ngomongnya seperti apa, kan itu lagi ya pertanyaan, ngomongnya seperti apa, terus mungkin butuh keberaniannya seperti apa. Kita akan lanjutkan ngobrol dengan Coach Umar pada kesempatan berikutnya. Asik. Tetap di kanal YouTube Uni Sebelah. Oke, Coach. God bless you all. God bless you all.